Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauline Wulandari dengan NIM I1C0226086. Kelas 6C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sumatera. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai salah satu topik dalam mata kuliah pragmatik, yaitu tentang deiksis. Konsep atau teori deiksis yang saya gunakan adalah menggunakan buku karya Giorgio Yule halaman 13. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa pengertian deiksis adalah salah satu istilah teknis dalam bahasa Yunani, yaitu deiktos, yang berarti kata ganti penunjukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa deiksis adalah kata ganti atau kata ganti penunjukan. Deiksis sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada deiksis persona, yang kedua ada deiksis tempat, yang ketiga ada deiksis ruang, yang keempat ada deiksis wacana, dan yang terakhir ada deiksis sosial. Kita akan masuk ke jenis dan contoh fenomena bahasa yang dapat dikatakan sebagai sebuah deiksis. Deiksis yang pertama ada deiksis persona. Deiksis persona adalah deiksis atau kata ganti penunjukan yang merujuk kepada orang yang terlibat dalam sebuah tuturan. Tuturan di sini bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Di sini deiksis persona kembali dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deiksis persona orang pertama, yang kedua ada deiksis persona orang kedua, yang ketiga ada deiksis persona orang ketiga. Adapun fenomena bahasa yang berisikan tentang deiksis persona orang pertama, yaitu pada kalimat "aku ingin pergi ke Sembalun minggu depan". Mengapa dikatakan berisi deiksis orang pertama? Yaitu karena menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Yang kedua ada deiksis persona orang kedua. Contoh kalimatnya atau fenomena bahasanya adalah "kamu kok hari ini kelihatan pucat". Nah, itu salah satu fenomena bahasa yang berisikan deiksis persona orang kedua. Mengapa? Karena di sana digunakan kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Yang ketiga ada deiksis kata ganti orang ketiga. Di sini contoh kalimatnya, dia ingin pergi tetapi kekasihnya menyuruhnya kembali. Nah, di sana terdapat deiksis persona orang ketiga karena menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan-nya. Yang kedua ada deiksis ruang atau deiksis tempat. Deiksis ruang atau deiksis tempat adalah kata ganti penunjukan yang merujuk kepada posisi atau tempat lokasi yang relatif terhadap posisi penutur dalam suatu konteks. Di sini contoh fenomena bahasanya adalah pada kalimat "tadi saya melihat kecelakaan di sana", dan kalimat satunya lagi "jangan letakkan di sini, nanti pecah". Nah, perbedaan dari kedua kalimat tersebut adalah dalam penggunaan kata di sini dan di sana. Pada kalimat pertama digunakan kata di sana. Mengapa demikian? Karena kata di sana digunakan untuk menunjukkan jarak atau posisi penutur yang relatif lebih jauh daripada kata di sini. Nah, kata di sini ini digunakan untuk menunjukkan posisi yang relatif lebih dekat dengan penutur. Baik, yang ketiga ada deiksis waktu. Deiksis waktu ini adalah deiksis yang penunjukannya tergantung pada waktu kapan tuturan tersebut diujarkan. Contohnya bisa waktu sekarang, yang akan datang, ataupun di masa lalu yang sudah terjadi. Nah, contoh penggunaan bahasa yang terdapat deiksis waktu di dalamnya adalah pertama, sekarang usia saya telah menginjak umur 21 tahun. Kalimat kedua, lusa ibu saya akan berangkat ke Jakarta. Dan kalimat yang terakhir, kemarin ayah membeli bakso, tapi ternyata yang dibungkus adalah mie ayam. Ketiga kalimat tersebut memiliki unsur deiksis waktu di dalamnya. Kalimat pertama menggunakan kata sekarang, kalimat kedua menggunakan kata lusa, dan kalimat yang terakhir menggunakan kata kemarin. Ketiga kata tersebut termasuk ke dalam deiksis waktu. Yang keempat ada deiksis wacana. Deiksis wacana adalah deiksis yang merujuk kepada bagian dari wacana, baik yang telah disebutkan ataupun yang akan disebutkan. Contoh fenomena penggunaan bahasa yang terdapat deiksis wacana di dalamnya adalah sebagai berikut. QRIS dan Dana merupakan alat pembayaran non-tunai. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaannya. Nah, dalam kata berikut ini merupakan salah satu contoh implementasi dari deiksis wacana, karena berikut ini bisa mengacu kepada QRIS dan Dana tadi. Baik, yang terakhir ada deiksis sosial. Deiksis sosial adalah deiksis yang penunjukannya berkaitan dengan aspek sosial bahasa, seperti status sosial antara pembicara dan lawan bicara.
Contohnya dalam kalimat, Pak, apakah besok ada perkuliahan ataukah Ibu, apakah benar besok tanggal merah? Nah, kata Bapak dan Ibu dalam kalimat tersebut bukan semata-mata karena kita mempunyai relasi keturunan dengan orang tersebut, tetapi itu bisa menjadi bentuk penghormatan kepada lawan bicara kita karena mungkin status sosialnya lebih tinggi, mereka sebagai dosen atau guru sedangkan kita sebagai siswa atau mahasiswa. Jadinya penggunaan kata bapak dan ibu itu merupakan salah satu implementasi penggunaan deksis sosial dalam sebuah tuturan. Setelah kita mengetahui jenis dan contoh fenomena kebahasaan dalam penggunaan deksis, tentunya kita akan menemukan berbagai permasalahan. Nah, permasalahan tersebut diantaranya yang pertama ada perbedaan konteks. Nah, perbedaan konteks di sini bisa terjadi ketika lawan bicara tidak memahami makna dari deksis itu secara keseluruhan. Artinya ketika misalnya pembicara menggunakan kata kemarin atau besok, tetapi mempunyai perbedaan waktu ketika dia menyampaikan dengan lawan bicaranya yang sekarang. Yang kedua ada kesulitan pemahaman terhadap teks tertulis. Nah, deksis ini tidak hanya digunakan dalam tuturan lisan, juga dalam tulisan. Nah, deksis dalam tulisan itu juga ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh pembaca. Di antaranya ketika tidak ada informasi tambahan dalam tuturan atau dalam tulisan yang mengandung deksis, tentunya kita sebagai pembaca akan kebingungan. Ini makna dari deksis ini apa atau siapa yang dituju oleh deksis ini, di mana dan bagaimananya. Dan yang terakhir ada kesalahan penggunaan deksis sosial. Deksis sosial ini adalah deksis yang merujuk pada status sosial lawan bicara kita. Jadinya ketika kita salah memakai deksis sosial, maka akan menyebabkan renggangnya hubungan atau tersinggungnya lawan bicara kita. Baik, dari ketiga permasalahan tadi, saya akan menawarkan beberapa upaya atau solusi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan penggunaan deksis. Yang pertama adalah memperjelas konteks. Dalam kita berbicara, berkomunikasi kepada orang lain, agar tidak terjadinya ambiguitas, kita harus memperjelas konteks. Ketika kita berbicara dengan A, kita tidak boleh mencampur baurkan dengan pembicaraan B, agar nanti tidak ada terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, baik pembicara maupun lawan berbicara. Dan yang kedua itu membaca secara cermat. Nah, tadi deksis itu tidak hanya deksis lisan atau tuturan lisan, tapi juga tulisan. Jadi ketika kita menemui deksis dalam sebuah novel atau buku, sebaiknya agar kita mengerti atau lebih memahami makna dari deksis tersebut, kita sebaiknya membaca buku itu berkali-kali atau membacanya dari atas agar keseluruhan makna dapat kita tangkap dengan baik. Dan yang terakhir adalah memahami perbedaan budaya atau sosial. Ketika kita berbicara kepada orang lain yang lebih tua atau yang lebih muda, itu perlakuannya akan berbeda. Ketika kita berbicara kepada orang yang lebih dewasa, sebaiknya menggunakan kata sapaan yang lebih menghormati. Ketika kita berbicara dengan ibu dosen atau bapak dosen, kita menggunakan kata pak atau ibu. Jangan menggunakan kata sapaan yang gaul-gaul itu, karena tidak formal. Sama ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak kita kenal, dia bisa terlihat status sosialnya. Misalnya orang tersebut belum menikah tetapi kita memanggilnya ibu, mungkin orang itu tidak langsung marah, tetapi dia tersinggung karena dibilang ibu-ibu padahal dia belum menikah. Itu salah satunya untuk menanggulangi kesalahan pemahaman penggunaan deksis sosial. Sekian dari saya, mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.